Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, dimanapun Anda berada, semoga tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda adalah salah satu dari ribuan orang yang sedang mencari kerja dan menambahkan untuk bekerja di luar negeri, maka saya pastikan ulasan ini akan memberikan manfaat bagi Anda. Oleh sebab itu, silakan Anda menyimak sampai selesai, karena saya akan mengulas ada 3 pekerjaan yang tidak membutuhkan gelar sarjana yang dapat membawa Anda untuk bekerja di Selandia Baru dengan penghasilan rata-rata 400 sampai 600 juta per tahun. Baik, 3 pekerjaan ini adalah: yang pertama, apabila Anda sebagai seorang koki atau chef di restoran, atau Anda sebagai tukang potong hewan atau halal slaughterer. Lalu yang ketiga adalah apabila Anda merupakan seorang guru pengajar bahasa Indonesia. Gaji rata-rata untuk ketiga profesi ini berkisar mulai dari 200.000 hingga 300.000 per jam. Oleh sebab itu, apabila Anda mendapatkan pekerjaan full time selama 40 jam per pekan, maka gaji yang Anda akan dapatkan adalah berkisar antara 8 hingga 12 juta per pekan. Dengan catatan Anda akan bekerja selama 5 hari per pekan, 8 jam per hari. Lalu apabila kita jumlahkan secara rata-rata selama setahun dengan pendapatan 8 sampai 12 juta per pekan, maka pendapatan Anda per tahun bisa mencapai 400 hingga dengan 600 juta per tahun. Tentunya pendapatan kotor. Lalu pertanyaan besarnya, bagaimana cara mendapatkan kerja di New Zealand untuk ketiga profesi ini, dan apa tipe visa yang bisa digunakan? Di channel Wong Deso Selandia Baru lainnya, saya sudah pernah mengulas bagaimana cara mendapatkan pekerjaan di New Zealand atau Selandia Baru. Jadi silakan Anda lihat di channel Wong Deso Selandia Baru dan silakan menyimak videonya bagaimana cara mendapatkan kerja. Karena untuk cuplikan atau ulasan kali ini, saya akan fokus untuk membahas tipe visa yang khusus diperuntukkan bagi orang di Indonesia yang ingin bekerja di Selandia Baru. Lalu sesuai dengan background video ini, Anda bisa melihat di bagian atas ada tulisan Indonesia Special Work Visa. Ini adalah visa yang spesial ataupun khusus diperuntukkan untuk orang-orang di Indonesia yang berprofesi sebagai koki atau tukang potong hewan, tentunya untuk teman-teman yang beragama Islam, atau apabila Anda berprofesi sebagai guru pengajar bahasa Indonesia. Kita lihat ada sekitar 10 kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Indonesia Special Work Visa ini. Yang pertama adalah identitas. Identitas ini adalah sebenarnya paspor yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran visa. Lalu Anda harus membuktikan bahwa Anda memiliki kesehatan jasmani yang dibuktikan dengan medical check up dan juga ronsen atau X-ray. Jika Anda ingin melakukan ronsen ini, terdapat 6 fasilitas kesehatan di Indonesia yang bisa Anda kunjungi, mulai dari Sabang hingga Merauke. Yang pertama ada di Medan, lalu ada 2 fasilitas kesehatan di area Jakarta, lalu ada 1 di Semarang di Jawa Tengah, ada 1 di Surabaya, dan ada 1 di Bali.
Nah, untuk melihat rumah sakit apa itu, Anda bisa mengklik tombol di sebelah kanan kriteria health ini, lalu klik lagi getting an X-ray or medical examination. Selanjutnya Anda bisa melihat find a doctor or radiologist near you. Lalu di bagian bawah Anda bisa memfilter negara. Tentunya di sini Anda bisa masukkan Indonesia. Search. Baik, Anda lihat ada 6 fasilitas kesehatan yang bisa Anda kunjungi di Indonesia. Kita harus melakukan zoom in apabila ingin melihat secara detail lokasi dan nama fasilitas kesehatan tersebut. Yang pertama di Medan, ada Pramita Clinic and Diagnostic Center, Medical and Radiology Medan, di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 37. Selanjutnya di area Jakarta dan sekitarnya ada Rumah Sakit Premier Bintaro atau Premier Bintaro Hospital, Medical and Radiology, Jalan MH Tamrin, Blok 3 nomor 1. Lalu ada lagi Rumah Sakit Premier Jatinegara di Jalan Raya Jatinegara Timur nomor 85 sampai 87. Sedangkan di Jawa Tengah ada satu fasilitas kesehatan yang bisa Anda kunjungi, yaitu Saint Elizabeth Hospital, Medical and Radiology, Semarang, di instalasi rawat jalan lantai 2, KW nomor 1 Semarang. Sedangkan selanjutnya ada di Surabaya, Rumah Sakit Premier Surabaya, Medical and Radiology Surabaya, Jalan Nginden Intan Barat, Blok 5. Dan yang terakhir ada di Bali, BIMC Hospital, Medical and Radiology, Bali, Jalan Bypass, Ngurah Rai, nomor 100X, di Kuta, Bali. Ya, itu adalah 6 fasilitas kesehatan yang bisa Anda kunjungi untuk mendapatkan X-ray dan juga medical examination atau medical check-up. Selanjutnya, Anda juga harus memiliki karakter yang baik. Pada intinya ini merupakan surat keterangan dari pihak kepolisian atau SKCK yang bisa Anda dapatkan melalui Mabes Polri. Rekan-rekan, kita filter di sini country, kembali masukkan negara kita Indonesia. Lalu status di sini citizen tentunya. How to apply, bagaimana mendapatkan SKCK. Yang pertama Anda harus mendaftar di Polres. Atau mendaftar ke Indonesia Police Headquarters, Mabes Polri. Di sini ada kata-kata berarti Anda dapat melakukan pendaftaran SKCK dari Polres atau langsung ke Mabes Polri. Namun saya sarankan apabila memungkinkan Anda dapat berusaha sedikit lebih untuk mendatangi Mabes Polri dan mendapatkan SKCK ini. Namun apabila ada kendala, Anda boleh mendapatkan SKCK dari Polres dan dibawa ke Polda. Lalu selanjutnya, setelah kriteria karakter, kriteria yang keempat adalah genuine intentions
Jadi niat baik. Anda memiliki niat yang baik untuk bekerja, untuk menjadi penduduk sementara di New Zealand dan berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi di New Zealand. Yang kelima, tipe pekerjaan Anda harus sesuai dengan klasifikasi ENSCO Skill Level. Ini merupakan klasifikasi pekerjaan yang mengacu pada kesepakatan antara Selandia Baru dan Australia untuk profesi sebagai koki atau chef. Maka ENSCO Skill Level berada di level 3. Sedangkan tukang potong hewan dan juga guru bahasa harus berada di ENSCO Skill Level 4. Anda tidak perlu khawatir dengan ENSCO Skill Level karena apabila Anda berhasil mendapatkan pekerjaan, salah satu profesi dari 3 profesi yang ada, maka Anda dapat menanyakan kepada perusahaan yang memberikan Anda penawaran kerja apakah ruang lingkup, deskripsi dan tanggung jawab pekerjaan tersebut bisa memenuhi persyaratan ENSCO Skill Level 3 atau 4. Nanti kita akan sedikit bahas tentang ENSCO Skill Level, atau saya akan bahas sekarang. Baik, ENSCO Skill Level, jika Anda ketik di Google untuk mencari ENSCO Skill Level, maka akan banyak sekali informasi yang bisa Anda dapatkan. Di sini misalnya saya ketik ENSCO Skill Level untuk chef atau koki atau juru masak. Di sini ada deskripsi singkat dari tipikal pekerjaan ini. Indicative skill level, most occupations in this unit group have a level of skill commensurate with the qualifications and experience outlined below. Jadi untuk di New Zealand ini harus New Zealand Registered Diploma setara dengan D1 apabila Anda lulus dari sekolah menengah atas dan mengambil program D1 di bidang tata boga, maka Anda memenuhi persyaratan ini. Atau Anda tidak perlu melakukan studi di jenjang D1 namun memiliki paling tidak 3 tahun pengalaman sebagai chef atau juru masak, maka Anda juga memenuhi persyaratan ini. Sedangkan tanggung jawab ataupun pekerjaan harus merencanakan menu, lalu melakukan estimasi terhadap biaya makanan dan juga pekerjaan untuk membuat makanan, dan juga melakukan pemesanan terhadap suplai makanan, monitoring quality of disease at all stages, discussing food preparation, demonstrating techniques and advising on cooking procedures, preparing cooking, dan selanjutnya. Pun sama halnya dengan profesi sebagai guru atau tukang potong hewan. Anda dapat melakukan pencarian di Google dengan sangat mudah untuk mencari deskripsi kerja dan juga kualifikasi yang dibutuhkan. Tapi secara umum, apabila Anda tidak memiliki kualifikasi diploma, pengalaman kerja 3 tahun bisa menjadi substitusi dari persyaratan pendidikan yang dibutuhkan. Kita kembali ke kriteria untuk pembuatan visa Indonesia Special Work Visa. Setelah ENSCO level Anda terpenuhi, maka tentunya Anda harus sebagai warga negara Indonesia, dan
Anda harus berada di Indonesia pada saat mendaftar visa ini. Anda tidak boleh berada di New Zealand atau di negara lain, jadi Anda harus sedang berada di Indonesia. Selanjutnya Anda harus telah memiliki job offer atau penawaran kerja dari perusahaan di New Zealand dan harus full time. Maksudnya adalah Anda harus bekerja minimal 40 jam per pekan dengan jam kerja secara rata-rata 8 jam per hari. Oleh sebab itu, setiap pekan Anda akan bekerja selama 5 hari dan berlibur selama 2 hari. Selanjutnya adalah ordinarily resident. You must live in Indonesia permanently. Jadi Anda harus bermukim, bertempat tinggal di Indonesia, menetap di Indonesia secara permanen. Qualifications in or work experience. Lalu seperti yang kita bahas di end school skill level tadi, qualifications and or work experience. Jadi sangat baik apabila Anda memiliki kualifikasi diploma 1 atau sebagai gantinya Anda memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang profesi yang Anda pilih, sebagai chef atau koki, lalu sebagai tukang potong hewan atau halal slaughterer yang khusus diperuntukkan bagi rekan-rekan yang beragama Islam, atau Anda berprofesi sebagai guru pengajar bahasa Indonesia. Itulah 10 kriteria yang dibutuhkan untuk mendaftar Indonesia Special Work Visa. Selanjutnya kita lihat proses dan biaya pembuatan visa kerja ini. Region kita pilih misalkan Jakarta, lalu kita lihat applying on paper, jadi berdasarkan aplikasi kertas. Biaya aplikasi sebesar Rp4.644.000 dan biaya VAC service fee, biaya administrasi sebesar Rp276.000. Jadi jika ditotalkan sekitar Rp4.920.000. Jadi kurang lebih sekitar 5 juta untuk biaya pembuatan special work visa dengan waktu proses sekitar 6 bulan. Lalu untuk pembuatan visa, Anda bisa berkonsultasi melalui agen resmi yang bekerja sama dengan pihak imigrasi New Zealand yang berada di Indonesia, atau Anda bisa menyiapkan formulir aplikasi beserta dengan persyaratan yang dibutuhkan secara mandiri, sehingga Anda tidak perlu membayar lebih. Demikian yang dapat saya sampaikan pada ulasan tentang Indonesia Special Work Visa kali ini. Dan apabila Anda memiliki pertanyaan, silakan disampaikan melalui kolom komentar di bawah ini. Lalu apabila Anda menyukai video ini, silakan like, share, dan juga subscribe. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan segera profesi yang Anda impikan untuk bekerja di Selandia Baru dan juga mendapatkan pengalaman yang berharga untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih. Bye.